Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada wa kafar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini kita di bulan Rajab. Tidak harus kita memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj, tapi minimal kita juga memahami tentang mukjizat yang besar yang terjadi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan pendapat terjadi ketika terjadinya Isra Mi'raj. Sebagian besar para ulama mengatakan bahwa Isra dan Mi'raj itu terjadi pada bulan Rajab. Berbicara bulan Rajab adalah bulan yang mulia. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah: Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Artinya kebaikan yang kita lakukan di bulan-bulan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memuliakan. Amalan apa? Ya, amal-amalan yang biasa-biasa ini sangat dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Berbicara Isra dan Mi'raj itu hadisnya 16 hadis, kalau dibicarakan setengah jam tidak cukup. Kalau dibaca ada cara selesai, apalagi baca matanya, baca isi hadis, belum terjemahannya panjang, belum keterangan. Jadi memang perlu juga kita memahami tentang kejadian yang besar Isra dan Mi'raj. Jadi makanya kalau ada yang memperingati secara khusus tuh, ya mungkin itu. Cuma kadang-kadang ya justru banyak tambahan-tambahannya. Gitu. Itulah yang mereka pahami. Bahkan saat ini pun juga dirangkai dengan bahaur guru yang ada di kampung, dan termasuk juga bahaur ke-18 abah guru sekumpul. Kenapa namanya Takuro? Jadi kebetulan pas
tasmiyah juga malam itu. Tasmiyah jadi dirangkai-rangkai ceramah manakib. Jadi lo mendengar manakib apa guru sekumpul rame apa? Banyak keanehan yang ada pada beliau. Jujur atau tidak ya terserah yang mendengar aja. Cuma kita orang awam itu ya tahu betul. Ya orang awam kayak kita kan kadang-kala hadis kenapa kan tidak sampai itu. Kalau yang ada rasa takut kalau mengingkari kisah itu. Kalau mengingkari kisah itu enggak benar. Berarti memusuhi wali Allah. Kalau memusuhi wali Allah, Allah yang akan memusuhi. Dan ramai sekali. Justru dari ramai itulah lalu bentuk kebenaran dari perayaan itu. Itulah Pak, kejadian-kejadian yang di alam ini yang kadang-kala Rasulullah sudah memprediksi apa yang disebut dengan al-ghulu fiddin. Iyyakum wal-ghulu fiddin. Perhatikanlah olehmu, hati-hatilah olehmu, jauhilah olehmu. Iyyakum wal-ghulu, berlebih-lebihan di dalam persoalan agama. Apakah itu akidah, syariat, keyakinan, atau kalau tidak berlandaskan kepada keterangan Allah dan Allah yang menerangkan tentang dirinya. Allah menerangkan dirinya kepada kita. Jadi ma'rifatullah itu mengenal Allah itu mesti bagaimana Allah memperkenalkan ke kita. Bagaimana Rasulullah menceritakan Isra dan Mi'raj. Allah berfirman dalam surat Al-Isra menjelaskan tentang dirinya telah menjalankan hambanya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Jadi ya sebaiknya kita mencari dalil kaidah tentang Isra itu apa yang diterangkan oleh Allah. Nanti Rasulullah mengalurkan kisah itu panjang kisahnya. Ini ada tafsir As-Sabuni, banyak tafsir. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang peristiwa yang besar ini, itu terlebih dahulu Allah menggunakan kalimat tasbih. Kayak tasbih alat menghitung. Kalau Ibnu Qayyim aja yang berani membid'ahkan. Selama kita masih bisa menghitung dengan tangan kanan, maka tidak dibenarkan kita memakai alat hitung yang lain. Seperti stopwatch, 2, 3. Karena Rasulullah dengan tangan kanan menghitungnya.
Jadi kita menghitung berzikir juga dengan tangan-tangan. Tasbih, alat tasbih, alat penghitung untuk mensucikan Allah. Loh, kita kan saben hari, Pak. Saben hari kita mensucikan Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. 33 kali 5 100 berapa ya? 165. 30 kali 5 150. Tiganya Pak, 3 kali 5 15. 165 kali kita mensucikan Allah. Ay tanazzahu wa taqaddasa amma la yaliku bi jalalihi. Allah al-aliyyu asy-sya'an alladzi intaqala bi abdihi wa nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi juz'in minal lail. Penjelasan tafsir As-Sabuni, dia Allah mensucikan, takut dasar ya, mentakdiskan sama maknanya, dari apa-apa yang tidak layak dari kekuasaannya, bijalalihi. Allah al-aliyyu, Allah itu maha tinggi, asya'an, keadaan Allah itu. Allah itu maha tinggi, tidak ada yang bisa meninggi Allah. Dan Allah itu maha sempurna, tidak ada bagi Allah itu kekurangan. Itu Allah. Jadi tidak bisa kekurangan itu disandarkan kepada Allah. Menurut kita sesuatu itu tidak baik, tapi menurut Allah baik. Dan begitu orang yang bertasbih itu begitu. Orang yang bertasbih itu ya tidak mau bersangka buruk kepada Allah. Ya Allah, kenapa Engkau ini menjadikan aku menderita? Luput. Tidak ada Allah yang berpikir untuk menjadikan seseorang itu menderita. Makanya kejelekan itu disandarkan kepada diri manusia itu sendiri. Kebaikan itu disandarkan kepada Allah. Kesempurnaan itu Allah. Apa dikira orang sakit itu jelek? Ya enggak lah. Seorang itu memandangkan sakit itu jelek. Allah tidak. Macam-macam, ketika orang sakit bisa juga sakit mati. Apa itu tidak baik? Mati. Bagi orang yang beriman, kematian itu adalah baik, karena ia ingin segera untuk bertemu dengan rahmat Allah. Rahmat Allah itu luar biasa, berkah Allah itu luar biasa. Itu kalau di sisi seorang yang beriman dan bertakwa. Tidak pernah orang yang beriman dan bertakwa itu berpikiran jelek terhadap Allah. Kenapa? Karena tasbih tiap hari kok. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Enggak pernah mengeluh. Iya aku ini. Ada orang, iya aku ini. Kita kayak orang, kayak orang, kayak lari apa? Kan enggak. Ya memang kita ini tidak sama, diciptakan oleh Allah tidak sama. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian aku ciptakan, aku jadikan manusia itu dengan bentuk yang berbeda. Jadi bukan hanya bentuk badannya saja, bentuk fisiknya, bentuk segala-galanya beda. Kalau Allah mengucapkan manusia yang duit saja,
berapa duit pian, pasti kan sama. Cuma pian kan mengaku, kalau nggak mengaku juga. Terus kan duitmu berapa? Berapa memadakan? Kalau rugi marah, kalau pada berapa rugi kan 10 juta. Kalau bocor, cukup pakai itu bang. Manusia itu kan begitu. Jadi dengan tasbih itu lalu selalu husnudzon billah, selalu baik sangka kepada Allah Ta'ala. Alladzi intaqala bi abdihi wa nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi juz'in minal lail. Allah Subhanahu wa taala intaqala itu maknanya mindah. Allah itu memindah, maksudnya asra di sini adalah memperjalankan. Bukan Rasulullah yang berjalan, Allah yang menjalankan. Intaqala, dia Allah memindah. Intaqala bi abdihi, hambanya. Ini menjadi persoalan orang-orang Muslim dan orang-orang yang kafir. Pada waktu Rasulullah menceritakan tentang dirinya telah melakukan Isra ke Yerusalem, ke Masjidil Aqsa, itu orang Muslim juga ada. Yang ketika itu orang Muslim pun juga tidak percaya. Selama ini ya percaya, kemudian kejadian yang ini itu membuat dia tidak percaya. Kalau orang kafir sudah mengatakan tambah gilanya Muhammad nih kayak apa? Min juz'in minal lail, fi juz'in minal lail, sebagian dari malam. Rasulullah kan mengatakan ketika itu Rasulullah muttaji'an, berbaring indah hijr, di hijr Ismail. Jadi setelah Isa itu kalau katakan begitu, kan hendak kuring malam dengan dua orang laki-laki kawan sahabat. Rasulullah kan bersahabat, walaupun seorang nabi bersahabat. Dengan Ja'far siapa? Kuring beberapa bahan di Jin Ismail. Karena waya ini paham Jin Ismail. Oh ya, ini masuk ngalih lah di Jin Ismail tuh. Kalau lagi berebut, antri, apa sih antri? Antri masuk ke Jin Ismail. Lawas, kalau baru kan berebut, wah, kejam. Ini antri. Jadi kejadiannya itu memang sebagian malam, tidak semalaman. Makanya abdun di sini ya adalah hamba. Sebagian mengatakan Allah mengisrokan itu rohnya saja. Loh, gimana sih? Nah, kalau roh kan orang-orang kafir tadi percaya roh. Kayak kita punya dia macam ini lah. Lalu kita merasakan bahwa kita kamu teh pindah pulang ke Balikpapan, pindah pulang ke Jakarta, kan semua teror. Diri kita ketika itu kita beranjak sana kemana kan kita merasakan. Kayak ulun umumnya, kulit ke Jawa sana, awak itu nggak kulit pulang ke sini, kulit pulang ke rumah. Itu jiwa kita bisa merasa seperti itu. Karena abstrak, roh itu kan abstrak, tidak bisa dilihat. Kulir ruhu min amri rabbi.
Tapi ini persoalannya adalah jasad dengan ruh. Jadi Rasulullah SAW itu berangkat untuk Isra dan Mi'raj. Itu yang menjadikan orang tidak percaya. Begitu ditanyakan kepada Abu Bakar, wah, Abu Bakar itu totalitas. Kok jadi seperti itu? Lebih dari itu pun juga aku percaya. Itu keimanan Abu Bakar. Jadi apa istilahnya? Kalau nanti bicara tentang istiqomah, orang-orang yang sudah percaya itu tidak yakin dengan komen orang lain, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain yang ia sendiri sudah punya ketetapan. Ya karena kita ini kadang-kadang nyaman, ada forum, ngalih. Ini yang kadang-kadang terpengaruh oleh komentar orang lain. Jadi kita itu harus punya pemahaman istiqomah tersendiri berdasarkan dalil dari Allah menerangkan dan Rasulullah menjelaskan. Nah, kalau tidak punya seperti itu ya bisa menjadi orang munafik, tidak punya pendirian. Jadi orang munafik. Nah, jadi tetapi perlu diingat, ketika Rasulullah itu akan berangkat di dalam hadis, panjang sekali hadisnya, utitu bil buraq, didatangkan kepada buraq. Jadi transportasi yang digunakan untuk Isra itu ada, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Utitu bil buraq. Rasulullah menjelaskan tentang buraq. Makanya makna buraq bil buraq itu ada dua makna, al-barik wal barku. Al-barik maknanya warnanya putih, al-barku ay barkun maknanya adalah kilat. Besar dari binatang itu lebih besar daripada keledai, lebih rendah daripada kuda. Jadi susah ya binatang yang nggak ada selain itu kok Allah menciptakan. Macam-macam pendapat datangkan dari surga, dari mana? Itu urusan Allah. Tidak begitu kita mencari yang Allah tidak menerangkan dari mana asalnya buraq. Tidak usah kita cari. Sehingga kekuatannya luar biasa. Bahkan diterangkan kaki depannya aja memandangnya sampai ke depan yang jauh. Tetapi nafiannya adalah kecepatan langkah daripada buraq itu adalah seperti kekuatan cahaya, kekuatan kilat. Kalau kekuatan cahaya kan 1 detik 300.000 kilometer. Coba Pak, 1 detik itu kekuatan cahaya. Jadi kalau hanya menempuh mulai dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa hanya 1.200 km, sehingga dulu Qiyad Srif yang nanti merupakan di mana Rasulullah berjuang di Madinah. Qiyad Srif itu Madinah 450 km. Ini sebentar, 2 detik sampai cut dan datang, cut pulang ke Masjidil Aqsa. Jadi nggak terlalu lama. Nah, orang kan waktu itu belum berpikir itu. Kalau sekarang ada orang tidak percaya, ya perlu ditanya
ditanyakan keilmuannya. Nah, sekarang dibanding dengan dulu kan, kita ke Mekah saja jarak dari Jakarta 8.000 km. Dalam waktu 8 atau 9 jam sudah sampai. Orang yang mengantar dari Amung Teh, belum lagi tak boleh di Amung Teh. Aku datang dari Jeddah. Iya, aku masih di Margasari. Ini rawan, rawan di mana kan di Banjar. Belum lagi sampai di rumah, pulang umroh sampai ke Jeddah. Jadi nggak heran, karena ada kekuatan transportasi. Allah sendiri juga mengatakan dalam Al-Quran surat Ar-Rahman, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Surat Ar-Rahman. Wahai jin dan manusia, jika kamu ingin menembus langit dan bumi, tembus, tetapi tidak bisa engkau menembus kecuali dengan sultan. Sultan yang mengartikan dengan ilmu pengetahuan. Bisa dengan ilmu pengetahuan bisa dijangkau. Sehingga sekarang ada istilah global. Global. Jadi bisa dijangkau. Di mana aja bisa dijangkau sekarang dengan kekuatan cahaya, dengan kekuatan udara. HP itu coba. Sekarang kita cek, cik, langsung ke Mekah, cik, Singapura, cik. Coba bisa bayangkan. Jadi tidak melalui aliran lawas, enggak. Tik itu juga sudah sampai. Coba ya. Jadi kebenaran dalam Al-Quran ini memang luar biasa, terbukti saat ini. Terbukti. Cuma kadang-kadang kita itu tidak kembali kepada tuntunan Al-Quran. Nah, jadi memang diberkahi barokna haulahu. Jadi penuh dengan keberkahan. Namanya berkah itu ziyadatul khair. Jadi kebaikan-kebaikan yang didapat ketika melaksanakan Isra. Nanti dalam surat An-Najm ketika melaksanakan Mi'raj banyak linuriyahu. Ahli bahasa mengatakan linuriyahu itu adalah hal jumlah keadaan Allah SWT mengisrakan itu apa? Untuk aku perlihatkan kepada hambanya ini, yakni Muhammad. Jadi bi'abdihi wa nabiyyihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak disebut namanya Muhammad, tapi bi'abdihi, hamba. Hambanya Allah itu siapa? Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa keadaannya? Linuriyahu, untuk aku perlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperlihatkan? Min ayatina, dari kekuasaan kami, dari ayat-ayat kami, ayat-ayatku. Itu diperlihatkan oleh Allah SWT. Makanya penjelasannya ayatina al-ajibah al-azimah ayri nuriya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayatina al-ajibah al-azimah
wa nutla'uhu ala malakutis samawati wal ard. Jadi berbicara tentang ayat-ayat Allah itu, linuriyahu min ayatina, adalah untuk diperlihatkan, aku perlihatkan kepada Muhammad ayat-ayat kekuasaan-kekuasaanku yang ajibah, yang luar biasa. Dan aku telaahkan itu artinya memperlihatkan ala malakutis samawat, tentang keluasan daripada alam semesta itu. Faqad ra'a salawatullahi alaihi as-samawatu al-ula wal jannah wan nar wa sidra al-muntaha wal malaika wal anbiya wa ghairu dzalika min anajibi wal ayatil tadullu ala qudratillahi ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Rasulullah langit yang maha tinggi, melihat surga, melihat neraka, sidratul muntaha, malaikat, para nabi dan lain sebagainya. Dari keajaiban kekuasaan Allah yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah. Jadi apa yang dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu Rasulullah itu dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang dibuktikan oleh Rasulullah SAW itu bahwa ini surga melihat, neraka melihat. Makanya sampai ada seorang ulama itu mengatakan, jangannya kita ini yang di-Isra Mi'rajkan sampai menuju ke surga, bisa kan ada boleh lagi. Sidik-sidik. Kenapa baik menetap di surga ini daripada boleh ke Indonesia atau ke Mekah? Ya enggak lah. Rasulullah tidak seperti itu. Dihabiskan tugasnya sebagai seorang Rasul. Kan begitu. Lalu timbul pertanyaan, timbul ada sebuah buku, tidak mampukah Allah Subhanahu wa taala memi'rajkan dari Masjidil Haram langsung ke Mustawa? Aneh aja pertanyaan. Aneh-aneh aja pertanyaan. Tidak mampukah Allah Subhanahu wa taala memi'rajkan? Araja itu kan naik itu tidak mesti ke atas sebenarnya, ya di luar bumi, angkasa, nggak tahu di mana. Apakah tidak mampu Allah itu langsung memi'rajkan dari Masjidil Haram harus ke Masjidil Aqsa dulu? Ya mampulah jawabannya. Kadang-kadang manusia itu bertanya yang aneh-aneh. Makanya kan ahli tauhid itu mengatakan jangan terlalu banyak bertanya. Apa yang diterangkan oleh Allah ya sudah diyakini. Al-imanu bihi wajibun wal kaifiyatu majhulun wa su'alu bihi bid'atun. Kalau persoalan akidah itu, kalau Allah menerangkan, oh udah diimani. Bagaimana caranya? Ya apa yang diterangkan Allah itulah yang kita yakini. Jangan berbagai macam pertanyaan, karena pertanyaan-pertanyaan itu bisa menimbulkan kebid'ahan, bisa menimbulkan kesesatan. Oh Allah itu mengisrokan apa jadi maka bertanya, mampukah atau tidak mampukah Allah? Ya jawaban kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa, ya mampu. Tapi itulah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan itu merupakan ketetapan. Makanya kita meyakini 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi, Allah itu sudah menetapkan segala sesuatunya, sudah ditulis. Itulah makanya nantinya ada pemahaman dari Jabariyah. Jabariyah itu ya sudah serah bongkoan kalau orang Jawa, terserah Allah dan segala-galanya, sehingga ia meniadakan terhadap ikhtiar. Padahal ikhtiar itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena memang Allah ingin menggambarkan kepada kita bahwa perlu kita mengarungi yang sifatnya horizontal, dan kita juga perlu mengarungi yang sifatnya adalah vertikal. Jadi Isra dan Mi'raj itu adalah gambaran bahwa kehidupan kita itu tidak bisa terlepas dari kehidupan di dunia ini. Juga kita tidak terlepas kehidupan kita untuk menuju kepada Allah. Jadi dua-duanya itu harus rangkum, dan Islam itu seperti itu. Cuma kadang-kala, nah ini pembahasannya, memandang dunia ini yang tidak sama. Kadang-kala tidak memahami apa sebenarnya hakikat kehidupan di dunia ini. Jadi hakikat kehidupan di dunia ini, banyak orang yang kadang-kadang tertipu, tertipu oleh dunia ini, sehingga dalam sebuah hadis diterangkan Imam Muslim, inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yaftafu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Sesungguhnya di antara yang aku khawatirkan pada diri kalian, inna mimma akhafu alaikum min ba'di, sesudahku, punya Rasulullah, ma yaftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Ada dia yang mengatakan ma yuftahu, apa artinya? Dibukakannya keindahan dunia atau bunga dunia dan pernik-perniknya untuk kalian. Nah, jadi Rasulullah itu sangat khawatir terhadap orang-orang yang kalau nanti dibukakan zahratud dunia, dibukakan apa? Bunga dunia. Namanya bunga itu kan sedap ya baunya. Dan pernik-perniknya untuk kita, untuk membahayakan juga. Bukan kita tidak memikirkan masalah dunia, bukan. Cuman akibat dari pernik-pernik itulah, lalu kita menjadi lupa. Makanya berpanjang banyak dan waktu. Makanya Isra Mi'raj itu adalah gambaran kehidupan dunia menuju kepada keridhaan Allah. Itu yang perlu dipahami. Jadi jangan sampai kita tertipu. Tertipu diantaranya yaitu bekerja terlambat melaksanakan sholat. Begitu banyaknya harta, bukan malah ia menjadi orang yang dermawan, tetapi menjadi kikir karena merasa lapah mencari. Lapah mencari itu kadang-kadang kulir bersedekah. Mau nyamannya. Kalau orang itu
itu kaya memiliki uang 1 miliar, wajib zakat 1 miliar itu 25 juta. 25 juta atau 250 juta? 25 juta kalau 1 miliar. Banyak kalau 25 juta. Kalau 2 miliar 50 juta. Tukaran bakso berapa? Dijulung ke orang, ada pegawai pengulir itu jangan orang kita. Itu namanya baik tertipu oleh ini. Padahal Allah itu menjanjikan kalau kamu itu punya harta dizakatkan, apalagi diinfakkan, itu akan berlipat ganda. Tapi yang tadi Rasulullah sendiri sudah punya rasa takut terhadap orang-orang yang ketika dibukakan baginya. Ketika dibukakan, tapi alhamdulillah kalau kita banyak saja karena kita punya amal usaha ini, dan kita sudah punya pengetahuan tentang kedudukan harta. Akhirnya kita mengetahui tentang hakikat kehidupan di dunia. Sehingga Allah mengatakan wal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan di akhirat itu lebih baik dibandingkan dengan kehidupan sebelum di akhirat di dunia. Cuma ketika kita di dunianya ini tertipu, lupa untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini dulu Pak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Adzanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.